Coba gimana yang lagi nonton nih? Ada nggak yang dikit-dikit self reward? Ada nggak dikit-dikit healing? Dikit-dikit healing ya kan. Tapi kan memang butuh ya liburan ya, Ot. Nah, kalau itu namanya traveling, gak usah dibilang-bilang namanya jadi healing. Dari zaman dulu itu namanya traveling ya, teman-teman. Gak usah ngarang itu adalah hilang Nggak healing usah, nggak traveling. usah, nggak usah. Ot, Nah, ini ini menurut gua menarik banget. Kan jadi kan apa ya? Itu kan pembentukan karakter juga nggak sih? Jadi pengalaman hidup kita membentuk karakter seseorang, bener kan? betul, Kemudian betul. itu juga membentuk behavior-nya dia dan bagaimana regulasi emosi. Eh, Berarti nggak ada benar atau salah dong, oh. Tapi jadinya kan ketika dia mengambil keputusan yang bisa merugikan, gimana caranya secara psikologis untuk bisa membuat perbaikan pada diri. Sementara kalau gue ngeliat Oke. gitu, ya itu kan given. Kalau memang dulu dia dibesarkan begitu, wajar dong dia mengambil keputusan itu. Berarti nggak salah dong gitu. Tapi nanti apakah keputusan ini akan mengganggu hidup dia secara finansial, gue jadi khawatir ini ngebenerinnya gimana? Karena nggak bisa pakai finansial. Menurut gue ini nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 dong. Karena buat dia, gue harus beli mobil gitu. Nah, ini menarik kan? Kayak misalnya kita ngomongin tentang kategori investasi. Pertama biasanya ketika lo kerja bareng sama orang yang mulai investasi kan pertama kita akan cari tahu dulu dong. Profile risk lo apa? Itu kan yang pertama kan. Apakah lo tipe yang sangat defensif atau yang moderate atau yang agresif banget nih gitu kan ya. Itu kan pertama kita harus ngelihat itu dulu. Jadi macam kalau dari segi keilmuan finansial kan tiga-tiganya nggak salah gitu kan. Tiga-tiganya Iya, benar. memang punya tempatnya masing-masing gitu kan ya. Nah, kalau kita ngelihat kayak gitu, secara psikologis kita ada ngelihat 3 aspek nih. Jadi secara psikologis itu akhirnya jadi sehat atau enggak kita bilangnya gitu ya. Adalah apakah itu membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Diri sendiri adalah ketika lo udah mulai ngutang nih. Pinjol, judol. Itu kan lo jadi menyakiti diri sendiri. Terus ketika pinjol, abis itu nggak bisa bayar adalah terus gue ambil tuh emasnya si mama, gue jual buat judol lagi. Itu udah menyakiti orang lain gitu. Menyakiti lingkungan, lo jadi nggak bisa kerja. Fokus lo cuman hanya pada itu-itu aja. Nah kalau konteksnya udah kayak gini, menyakiti diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, itu udah masuk dalam ranah financial therapy. Nah ini ada satu lagi bidang keilmuan di dalam psikologi, adalah Oh my namanya God. financial therapy. Yes gitu. Sama kok gitu, masa Ilmunya tuh psikologi tuh nggak banyak. selesai-selesai, ada baru lagi. Jadi gue sama Audrey ini kalau ngobrol di WhatsApp, sambil gue kalau ngomong nggak inget kita beda waktu ya, beda zona waktu. Gue tiba-tiba di tengah malam WhatsApp aja ke dia nggak pakai assalamualaikum, terus dia yang bingung ngomongin apa, ngomongin ini ada ilmu ini lagi, terus nanti dia kirim ini ada link kursus ini lagi, nggak selesai-selesai. Karena emang menarik banget kan perkawinan Ya, antara si finansial sama psikologi ini. nih kalau ngomongin tentang si financial psychology, keilmuannya itu sebenarnya dari lama tuh udah ada. Jadi kalau kita tracing back dari segi psikologi tuh dari 1912-an tuh udah ada. Nah, mulai banyak keluar pamornya adalah ketika kalau teman-teman tahu Daniel Kahneman yang bikin buku Thinking Fast and Slow. Nah, itu dia mulai banyak masuk tuh financial psychology. Yes, buku yang itu gitu. Itu dia Ini banyak bukunya masuk. belinya di Den Haag waktu lagi sama Audrey. Nah itu tuh dia jadi dan itu kan gak dibungkus tuh tulisannya Daniel Kahneman tuh gak dituliskan financial behavior atau financial Enggak. psychology sehingga bikin orang kayak apaan sih nih gitu, orang nggak tertarik. Tapi ketika dia sebenarnya di dalam bukunya itu banyak banget tuh ngomongin tentang perilaku finansial gitu ya. Itu tuh salah satu yang menurutku jadi banyak. Nah kalau di Indonesia sendiri ya menurutku itu kebetulan banget 2 bidang kita ini tuh lagi banyak nih, Ya. banyak influencer, orang udah mulai banyak ngeliat ngelirik tentang financial planning. Nah, yang kedua adalah ngomongin tentang psikologi, mental health itu juga mulai banyak. Nah, karena 2 bidang ini tuh mulai banyak yang ngomongin, sebenarnya itu balik lagi ke dalam konteks social psychology sih menurut gue. Adalah karena Indonesia tuh bergeraknya tuh kalau kita ngomongin dengan general behavior ya, Indonesia tuh bergerak dari hidup yang sangat komunal banget. Ya. Kenapa gue misalnya aku tetangga nih sama Mbak Wina gitu ya. Kenapa kalau anaknya nikah gue harus bantuin? Itu udah prinsip hidup bersama-sama, gue harus bantuin. Karena nanti ketika anak gue sunatan, gue akan perlu Dibantu. bantuannya Mbak Wina gitu loh.
oh kenapa kalau Pak RT mau ada kawinan hajatan, gue harus merelakan rumah depan gue nggak bisa masuk. Karena itu bentuknya reciprocal. Gua harus hidup bersama-sama. Nah ini kalau dilihat dari sejarahnya masa lalu, kita ada banyak nih, kita bilang generational trauma, di mana kita pada saat zaman penjajahan dulu, kita memang dibikin sedemikian rupa supaya kita saling bergantung satu sama lain. Jadi kehidupan komunal itu sangat dibentuk dengan adanya luka-luka masa lalu kita. Penjajahan tadi, nah, ya. Betul. Nah, jadi itu yang bikin kita sampai sekarang tuh ngerasa kayak, oh nggak apa-apa lah kalau misalnya gue punya anak nambah satu lagi, walaupun rencana keuangan yang gue punya sekarang itu cuma cukup untuk anak 2. Tapi nambah satu lagi lah, nggak apa-apa. Nanti kakaknya yang biayain, atau Uwa Wina yang bayarin. Terus kayak, itu di mana perjanjiannya gitu kan ya? Tapi kayak, wah, ada gue sering gitu, banget mengalami diskusi tentang si perubahan hidup komunal menjadi individualistis ini, yang nggak nyampe individualis dong, kan kita nggak individualis, tapi komunal udah enggak. Jadi kita tuh sekarang generasi bingung menurut gue, ya nggak sih? Kalau yang komunal tadi kan tetangga gue akan bantuin gue dong kalau gue mau nikahin anak gue, tapi kan gue nggak tinggal di kampung, Ot. Jadi kenyataannya, kalau gue nikahin anak gue, tetangga gue nggak akan ikut bayarin gedungnya. Kan gue tinggal di Jakarta, udah nggak ada tuh tetangga ikut bayarin atau bantuin masak nasinya dong. Tapi kalau dia nggak diundang, pasti bertanya kan, kok lu nikahin anak? Kita kompleks cuma 9 rumah loh, masa gue nggak diundang? Iya nggak sih? Padahal kalau yang komunal, lu akan diundang, bahkan nggak perlu diundang karena lu akan bagian dari panitia gitu. Nah ini sekarang bagian nyuci piring juga bantuin, cuci piring, iya. Nah sekarang jadi kita tuh lagi transisi antara dari komunal ke tengah, tapi individualis belum. Jadi sekarang ini kita bingung. Makanya konsep yang sangat modern, keluarga cuman bapak ibu sama anak aja, tabrakanlah sama konsep komunal itu, yang bikin jadinya secara keuangan keputusannya nggak bisa diambil secara normal, karena jadinya loh kok nggak berdiri sendiri ya nggak bisa. Dan inilah yang akhirnya misalnya kalau teman-teman perhatiin banyak keluhan tentang sandwich generation, iya dong, nggak mungkin nggak bantuin orang tua kan, nggak mungkin, there's no way. Mau lu semodern apa, pasti orang tua akan menjadi bagian dari tanggung jawab kita, apalagi ini orang tua makin sepuh dan umurnya panjang. Orang tua zaman sekarang umur panjang-panjang. Jangan salah. Terus nggak punya asuransi, ya kan, Bun? Mantap. Nggak ada dana pensiun. Boro-boro asuransi, dana pensiun untuk bayar listrik aja nggak ada. Jadi akhirnya, wah, oke, ini gimana dong? Oh, berarti kita harus kembali lagi ke dulu tuh bisa survive, caranya gimana? Gotong royong. Gotong royong itu 10 orang nolongin satu. Gue harus ngingetin lagi, gotong royong itu 10 nolongin satu. Yang sekarang terjadi di keluarga-keluarga Indonesia itu 1 orang, 1 bapak harus support istrinya, 3 anak, 2 mertua, 2 orang tua, sama 1 keponakan. Jadi 1 orang support hidup 10 orang. Iya pantesan susah, secara hitungan matematika nggak masuk. Secara finansial udah pasti nggak mampu nih, gimana caranya kan? Nah yang kayak gini akhirnya muncul trauma baru kalau menurut gue sih. Nah, salah satu, yes betul ada kemungkinan akan punya trauma baru. Salah satunya contohnya adalah aku nggak bisa beli sesuatu karena uang ayah yang udah ayah tabungin ternyata buat bantu nenek masuk rumah sakit. Jadi gue harus merelakan keinginan gue karena ada keluarga yang perlu dibantu nih gitu. Dengan harapan adalah ketika nanti gue mau sesuatu dan gue susah, si orang yang ngebantu ini akan ngebantu gue. Itu jadi kayak macam ada surat kontrak yang tidak tertulis gitu kan, kayak betul. Dan itu kan berdasarkan persepsi. Persepsi itu psikologi banget. Ya. Terus kayak dan ini tuh yang tadi bilang ya, sistem saling bantu ini adalah sistem yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia untuk bisa survive di periode kolonialisme. Itu kan? Itu gue baru denger loh waktu lu ceritain itu, waktu gue ketemu sama lu terakhir tuh, lu ngomong gitu, gue yang gitu ya. Iya, jadi ternyata sistem kolonialisme itu menyebabkan orang harus bisa survive bareng-bareng karena mereka dipaksa harus nanam satu tanaman yang mungkin mereka nggak pakai untuk konsumsi. Jadi ya mereka masih bareng-bareng, harus sharing makanannya supaya dia bisa survive. Betul. Gitu kan yang terjadi. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang
orang Indonesia dengan hidup komunal itu punya financial planning loh, tapi bukan personal finance, tapi financial planning yang bentuknya juga yes, community finance. Tapi sekarang kenapa gue perlu untuk baik sama tetangga gitu. Bahkan kayak sekarang ya di Belanda, kita perlu tetap membangun bina relasi yang cukup baik sama tetangga, karena di sini tuh kalau orang ngirimin barang, kalau kita nggak ada di rumah tuh tetangga yang nerimain. Jadi kita juga harus mau nerima barang tetangga gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia nggak ada, kita udah pakai ojol ya kan, kirim-kirim barang kita udah nggak perlu lagi pakai ojol, kapan kirimnya dan segala macam. Jadi memang shifting banget nih. Jadi kalau ngomongin tentang gaya dan perilaku finansial, itu kan kita ngomongin siapa yang melakukan perilaku finansialnya, kan orang melakukan perilaku finansialnya dengan apa? Dengan psikologisnya mereka, keputusan-keputusannya mereka, termasuk pikirannya mereka, perasaannya mereka, behaviornya mereka, itu kan masuk dalam dunia psikologi banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang dunia investasi, kondisi pasar kayak apa. Nah, yang melakukan menjadi pelaku pasar tuh siapa sih? Ya kan manusia. Yang beli saham-sahamnya, yang beli reksadana tuh siapa? Kan manusia. Dan dia bukan robot keputusan. Ya? Bukan robot ya? Yang punya duitnya kan manusia juga. Yang memutuskan pakai robot atau enggak. Yang gitu, nangis, guys. Yang nangis waktu dana pendidikan anaknya minus karena pasar saham minus 20%, manusianya bukan robotnya. Betul ya kan. Nah jadi ini menurutku sesuatu bidang yang sangat saling berpengaruh juga. Tapi nggak cuman psikologi yang berpengaruh pada finansial ya. Tapi kurang uang juga bikin stres loh. Kesulitan finansial. Aku kan dalam posisi selalu merasa orang itu harus punya mental state yang stabil dulu untuk bisa mengambil keputusan finansial yang baik. Dan kalau aku ngobrol sama teman-teman yang praktisi psikologi, aku ada teman-teman trainer yang mereka bilang dengan jujur mereka bukan psikolog klinis, tapi mereka adalah praktisi psikologi. Jadi mereka trainer bareng sama aku yang kuliah S1-nya psikologi. Mereka cerita sama aku, Kak Wina, dia bilang, yang reverse-nya juga ada. Karena kan kalau aku berhubungan sama orang-orang yang dia banyak stres dulu sehingga mengambil keputusan finansial yang buruk. Misalnya stres secara mental, akhirnya dia malah pinjol gitu. Dia bilang ada juga sebaliknya, Lawina, ketika orang kondisinya sangat sulit secara finansial, terpuruk kemiskinan, kena generational poverty, orang kayak gini nggak bisa dikasih nasihat finansial kan, karena udah mumet dia, udah desperado dia. Akhirnya dia akan mengambil keputusan finansial yang buruk lagi, karena itu pun akan menyebabkan dia sakit gitu. Akhirnya orang yang kayak gini kayak jatuh tertimpa tangga, terus kena longsor gitu, karena emang udah sulit banget hidupnya kayak gini. Where do we start? To help people? Gimana cara kita mulai bantuin supaya satu-satu nih bisa diberesin? Karena kita pernah bahas kan, sehat fisik, sehat mental, sehat finansial, tiga-tiganya ini harus jalan bareng. Kalau enggak, kita nggak akan bisa beresin hidup nih kalau gini caranya. Idealnya adalah tiga-tiganya kan berjalan bareng ya. Tapi kita ngomongin idealnya gitu. Tapi gue juga mau bawa sesuatu gitu ya. Adalah selain dari itu, reverse yang kesulitan uang bikin jadi stres. Klien-klien yang biasa aku hadapi adalah uangnya menurut aku berlimpah gitu ya, menurutku berlimpah, cukup gitu ya, tapi kecemasan juga tinggi. Nah, itu kita mau lihat tuh yang mana yang jadi isunya, contohnya gitu ya, salah satu klien. Jadi miskin nggak punya uang bisa stres, kebanyakan uang anxiety-nya juga tinggi ya? Anxiety-nya juga tinggi, salah satunya contohnya orang jadi mulai minta sama dia. Orang tahu itu adalah bagian yang memang dia bisa punya gitu kan. Hidup komunal itu ya. Betul gitu. Suksesmu adalah suksesku gitu. Perkara lo, hidup lo perkara lo sendiri gitu. Nah, tapi di luar dari aku mau ikutan. Kerja lo aja kerja sendirian gitu. Mohon maaf nih ya gitu. Nah, itu salah satunya juga jadi kayak gitu. Terus ada juga bagian ini, kalau ngomongin ini case-case dalam konteks financial trauma tuh banyak banget. Jadi contohnya kayak, dulu tuh gue hidupnya susah banget, tapi sekarang gue udah bisa jadi sukses. Tapi udah bisa jadi sukses, hidup nyaman, investasi aman, semua berjalan dengan baik. Tapi gue selalu merasa gue ketakutan gue akan balik lagi kayak dulu. Jadi bentuk
perilaku-perilaku ekonominya sangat-sangat defensif, dan kita tahu ya kalau memang perilakunya sangat defensif akan kemungkinan besar dia akan jadi nurun buying powernya dengan adanya inflasi dan segala macam kan. Tapi di luar dari itu yang biasa aku tangani adalah kayak dia untuk beli sesuatu yang murah banget, dia tahu kayak anjir ini murah banget, kenapa gue punya masalah ini ya. Terus misalnya contohnya kita sama-sama nih datang ke restoran gitu ya, kita mau beli kue lah misalnya gitu. Oh, aduh 50.000 ya, ntar dulu deh gitu. Padahal penghasilannya tuh yang nolnya berlimpah ganda gitu kan ya. Tapi ketika anaknya masuk, aku mau yang itu gitu, bisa langsung beli. Nah itu kan menarik banget, dan biasanya klien-klienku yang seperti itu tuh dia tahu bahwa there is something wrong with me gitu. Nah, menurut aku there is something wrong with me itu menjadi penting banget. Ya. Kalau dalam mengenali diri dulu ya. Betul, bahwa gue beda banget perilakunya. Ini kita ngomongin dari segi psikologi, beda banget perilakunya adalah gue begini karena ada bagian kesalahan gue juga, so what I can do. Sama yang begini, gue begini karena Bali Gwina si financial trainer itu kalau gue mau belajar finansial gue mesti bayar sama dia. Jadi gue miskin karena lo nggak ngajarin gue. Atau gue itu begini karena yang berbeda. Beda banget gitu, yang kayak gue begini karena orang tua gue nggak punya warisan cukup banyak. Yang kayak gitu mau kita tolong dengan keilmuan macam apapun rasanya akan menjadi sangat sulit. Bukan tidak, bukannya nggak mungkin ya, kita selalu percaya pada energi-energi di luar daripada kita yang bisa mengubah orang, tapi akan sangat lebih sulit kalau sikap hatinya gitu ya datang dengan nggak, I'm in this condition because of other people's mistake, sama yang oke, gue ada dalam kondisi ini, gue bisa ngapain. Nah yang kedua tuh itu cara ngebantunya mau pakai yang manapun akan udah jadi lebih memungkinkan gitu. Contohnya misal kalau dari segi finansial, oke, yang mana dulu yang lo beresin nih? Utang tidak produktif lo nih yang lo nggak beresin, dia akan jadi lebih terbuka. Tapi kalau misalnya enggak, gue punya utang ini bukan karena gue, tapi karena orang tua gue, tapi utangnya atas nama dia, gitu ya. Itu kan dinamikanya bisa jadi banget. Itu dari aku kalau dari segi psikologi. Kalau dari segi finance sih, growth mindset itu bukan sih diantaranya? Yes, salah satunya bisa jadi growth mindset. Yang kedua juga bagian dari taking responsibility ya. Oh, that's a really big word, Audrey. Please, tolong jangan memperkenalkan kata itu kepada halayak ramai. Jadi gue pernah interview sama Raditya Dika, ada di satu YouTube sama Raditya Dika, dan itu sempat viral, yang nonton sampai berjuta-juta orang, karena waktu ditanya, jawaban gue adalah, kita punya isu tentang tanggung jawab, kita punya isu tentang accountability, tentang taking responsibility. Oke, gue akan mengakui kalau itu memang ada masalah dan gue mau beresin.